Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Nispi Hidayatun Nisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Prodi PPKN semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pokok dalam hukum pidana yang ada pada mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Materi pada bab 1 ini memaparkan tentang yang pertama, konsep dasar hukum pidana yang dijabarkan dalam 5 subbab pembahasan. 1. Menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Yang kedua, menjelaskan tentang fungsi hukum pidana. Yang ketiga, sifat dari hukum pidana dan jenis-jenis hukum pidana. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang lembaga penegak dari hukum pidana. Materi pada bab ini sangat penting dalam rangka membangun pengetahuan dasar kita tentang hukum pidana. Dengan demikian, penguasaan materi pada bab ini sangat menunjang kita untuk mempelajari materi-materi atau topik berikut. Istilah pidana itu berasal dari kata straf yang dari Belanda dan sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman. Kenapa? Karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari rek. Dan dapat dikatakan bahwa istilah pidana dalam arti sempit yaitu berkaitan dengan hukum pidana. Pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Oke, di sini kita langsung saja kepada sub materi yang pertama, yaitu pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam hukum pidana atau tindak pidana tersebut, serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Submateri yang kedua yaitu fungsi dari hukum pidana. Hukum pidana sendiri memiliki fungsi secara umum dan secara khusus. Secara umum, hukum pidana itu sebenarnya fungsi dari hukum pidana secara umum ini sama saja dengan fungsi hukum-hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Fungsi hukum khusus di sini yaitu fungsi untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana dan telah ditetapkan oleh undang-undang dan yang sifatnya di sini lebih tajam daripada hukum-hukum lain atau untuk memberikan suatu aturan dalam melindungi pihak yang telah dirugikan. Yang ketiga yaitu sifat dari hukum pidana. Hukum pidana sendiri umum dan bersifat secara publik, karena hukum pidana itu menyangkut tentang kepentingan anggota masyarakat secara menyeluruh sebagai dampak dari tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu jenis dari hukum pidana. Di sini dapat kita cermati bahwa terdapat berbagai jenis penggolongan dari hukum pidana. Yang pertama yaitu berdasarkan muatan materinya, hukum pidana itu meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, berdasarkan sumber diaturnya. Jenis hukum pidana itu berdasarkan sumber diaturnya yaitu kepada siapa hukum itu berlaku, dan di sini yaitu terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, hukum pidana di sini yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya, hukum pidana di sini digolongkan menjadi hukum pidana lokal dan hukum pidana nasional. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu lembaga penegak hukum pidana. Di sini lembaga penegak hukum pidana yaitu kepolisian. Kepolisian memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. Yang kedua, lembaga penegak hukum pidana di sini yaitu kejaksaan. Sebagai lembaga penuntut umum dalam perkara pidana, penuntut umum ini berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang. Ketiga, di sini lembaga penegak hukum pidana yaitu peradilan. Peradilan memiliki tugas menerima, memeriksa, dan menuntut perkara yang diajukan kepadanya. Yang terakhir di sini lembaga permasyarakatan atau yang sering kita kenal dengan istilah lapas. Lembaga permasyarakatan ini merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas materi pokok yang kedua yaitu tentang kriminologi. Submateri yang pertama yaitu pengertian dari kriminologi itu sendiri. Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan perbuatan kejahatan dan sebagai gejala sosial serta mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Pada saat kriminologi mempelajari kejahatan seluas-luasnya, maka yang dimaksud di sini adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Maka dengan demikian, kriminologi pun harus mempelajari tentang hukum pidana. Submateri yang kedua yaitu mengenai tujuan dari kriminologi. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh Sub yang kedua yaitu tujuan dari kriminologi. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan menyimpang terhadap norma-norma hukum. Lalu tujuan yang kedua yaitu mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi suatu tindak kejahatan. Dan terhadap hukum pidana, kriminologi sendiri dapat bertujuan sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku serta memberikan rekomendasi dalam hukum pidana tersebut. Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu manfaat kriminologi. Yang pertama yaitu kriminologi di sini bermanfaat untuk memahami gejala-gejala kejahatan dan penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang mengapa seseorang itu melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu untuk memecahkan masalah secara teoritis dan positif. Dengan kata lain, kriminologi mencari sebab-sebab timbulnya suatu tindak kejahatan. Yang terakhir yaitu hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana. Kejahatan sendiri merupakan sebuah isu yang mempertemukan adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana. Selanjutnya, materi pokok yang ketiga yaitu membahas tentang asas-asas hukum pidana dan implementasinya dalam KUHP yang dijabarkan ke dalam 3 submateri pembahasan.
yaitu sub yang pertama menjelaskan pengertian tentang asas hukum, yang kedua menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia, menganalisis implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada pada KUHP. Materi pada bab ini sangat penting untuk kita pelajari dalam rangka mengkonstruksi pemahaman dasar kita tentang berbagai prinsip yang menjadi dasar acuan dalam mengembangkan substansi hukum, khususnya hukum pidana yang ada di Indonesia sendiri. Dengan demikian, kita sebagai mahasiswa dapat tidak hanya sekedar mengetahui tentang isi pasal saja, khususnya dalam KUHP. Kita langsung saja kepada pengertian dari asas hukum. Asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Asas hukum atau prinsip hukum ini bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Di sini terdapat 8 jenis asas hukum dalam hukum pidana, dan termasuk hukum pidana di Indonesia sendiri, yaitu yang pertama, asas hukum legalitas. Asas hukum legalitas ini berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika hal tersebut tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas larangan. Asas ini bisa dikatakan juga berlaku surut. Asas larangan ini berlaku surut terkait dengan asas legalitas. Kenapa begitu? Bahwa seseorang itu dapat dihukum hanya atas suatu perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas larangan menggunakan analogi. Analogi yang dimaksud di sini adalah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Selanjutnya asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Asas ini berlaku jika seseorang dituduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu kaidah undang-undang yang sedang berlaku. Selanjutnya yaitu asas teritorial. Menurut asas teritorial, berlakunya suatu undang-undang pidana suatu negara itu semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan. Selanjutnya, asas personalitas atau biasa disebut nasionalitas aktif. Dalam asas personalitas ini, yang ingin dilindungi adalah warga negara dimanapun ia berada. Selanjutnya yaitu asas perlindungan atau biasa disebut nasionalitas pasif. Asas perlindungan ini esensinya untuk melindungi simbol-simbol negara dari ancaman siapapun tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap warga negara asing dimanapun ia berada. Selanjutnya yaitu asas universalitas. Asas universalitas ini menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja dan di mana saja, serta terhadap tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional. Materi yang terakhir yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada pada KUHP. Untuk membuktikan bahwa berbagai asas hukum pidana sudah terimplementasi dalam produk hukum pidana, maka tentunya dapat dilakukan dengan mencermati isi pada pasal-pasal dalam KUHP yang esensinya merupakan implementasi dari asas saya jelaskan. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas ini terimplementasi dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Hal ini juga dapat kita cermati dari isi atau substansi pasal tersebut. Yang kedua, asas ketentuan yang menguntungkan bagi seorang tersangka.
Asas ini dapat terimplementasi dalam pasal 1 KUHP ayat 2. Dan hal ini dapat kita cermati juga pada isi substansi pasal tersebut. Yang ketiga yaitu asas teritorial. Asas ini terimplementasi dalam pasal 2 ayat 2 KUHP. Yang keempat yaitu asas personalitas. Asas personalitas ini terimplementasi dalam pasal 5 KUHP. Selanjutnya asas perlindungan. Asas ini terimplementasi dalam pasal 4 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat yaitu tentang ajaran sebab akibat dalam hukum pidana yang dijabarkan ke dalam 5 subbab pembahasan. Subbab yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ajaran sebab akibat. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang tujuan dalam mempelajari sebab akibat. Yang ketiga tentang hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Yang keempat yaitu menganalisis rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang kelima atau yang terakhir ini menganalisis implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang ajaran sebab akibat. Pengertian ajaran sebab akibat di sini atau yang biasa disebut dengan kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk menjawab dan mencari jawaban dari masalah tindak pidana. Ajaran kausalitas dapat membantu para praktisi hukum, terutama hakim, dalam mencari dan menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat yang timbul. Yang selanjutnya, tujuan dalam mempelajari sebab akibat. Di sini, tujuan dalam mempelajari ajaran sebab akibat dalam hukum pidana yaitu yang pertama, untuk mencari hubungan antara sebab dan akibat tentang seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua yaitu menentukan ada atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dipidana atau membantu para praktisi hukum terutama hakim untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana itu sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya, hubungan antara sebab dengan akibat. Hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas, konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai oleh suatu sebab. Selanjutnya, rumusan sebab akibat. Dari berbagai pasal dalam KUHP menunjukkan bahwa berbagai bentuk rumusan dari sebab akibat, yaitu rumusan yang pertama yaitu rumusan sebab akibat dirumuskan secara sekaligus. Hal ini antara lain dapat kita cermati dari ketentuan pasal 358 KUHP. Yang kedua, akibat dirumuskannya secara jelas. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan pasal 194 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, penyebab dirumuskannya secara jelas. Hal ini dapat kita cermati dari ketentuan pasal 351 dalam ayat 1 KUHP. Yang keempat, sebab kausa. Sebab kausa ini dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu tanpa mensyaratkan telah timbulnya akibat. Hal ini antara lain dapat dicermati dari ketentuan pasal 122 poin kedua KUHP. Yang kelima yaitu akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu. Hal ini antara lain dapat kita cermati dari ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP. Selanjutnya, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum pidana.
Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum pidana di sini sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim itu selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Materi selanjutnya yaitu di sini tentang menjelaskan perbuatan pidana, yang dimana di sini dijabarkan ke dalam 3 subbab pembahasan. Subbab yang pertama yaitu pengertian dari perbuatan pidana. Yang kedua menjelaskan unsur-unsur subjektif dari perbuatan pidana. Yang ketiga menjelaskan unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana. Menjelaskan pengertian dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perbuatan mana diadakannya tindakan penghukuman. Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, unsur-unsur subjektif dari perbuatan pidana. Di sini unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur-unsur tersebut yaitu unsur kesengajaan, unsur niat, maksud, unsur dengan rencana terlebih dahulu, serta perasaan takut. Oke, selanjutnya unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana. Unsur objektif dari perbuatan pidana merupakan suatu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana tergolong menjadi yang pertama sifat melawan hukum, dan yang kedua kualitas dari si pelaku itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang percobaan pidana. Materi pembahasan dalam bab ini yang pertama yaitu membahas tentang pengertian percobaan dalam hukum pidana. Yang kedua yaitu teori percobaan dalam hukum pidana. Yang ketiga yaitu rumusan percobaan dalam hukum pidana. Submateri yang pertama yaitu pengertian dari percobaan hukum pidana. Pada umumnya, kata percobaan atau yang biasa disebut dengan pudging berarti suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Menurut bahasa kita sehari-hari yaitu disebut dengan percobaan yang menuju kepada sesuatu hal tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai tetapi tidak sampai selesai. Misalnya seseorang akan membunuh orang lain dan telah melakukan penyerangan, akan tetapi orang yang diserang tersebut tidak sampai meninggal. Selanjutnya, teori percobaan dalam hukum pidana. Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini terdapat beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori subjektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat, atau apabila sudah ada niat maka tentu ada perbuatan untuk melaksanakannya. Teori yang kedua yaitu teori objektif, yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif ini terbagi menjadi 3, yaitu teori formil, teori material, dan teori campuran. Selanjutnya, perumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam pasal 53 KUHP dan percobaan pelanggaran diatur dalam pasal 54 KUHP.